Pasti baik. Baik, kita buka dulu firman Tuhan pagi hari ini ya. Namun sebelum kita buka firman Tuhan, boleh kita berdoa dulu lagi? Boleh, Pak. Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini, pagi hari ini, sebelum kami memasuki siang hari, Tuhan, Engkau yang mendahului segala keperluan dan apa yang menjadi visi misi kami dalam sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan buka jalan, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Segala aktivitas anak-anak Tuhan, terutama dari tim family Kingdom Indonesia, hari-hari mereka memberitakan firman Tuhan. Pakailah Ibu Anita dan semua teman-teman yang ada di Kingdom Family Indonesia. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang diajarkan Tuhan dalam hidup kami, dalam orang percaya, renungkanlah firman Tuhan itu di siang dan malam hari. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik, pagi hari ini terima kasih buat Ibu Anita sebagai ketua, rekan Pak Beni, koordinator seluruh Kalimantan Barat. Kita bersama-sama ada di Kingdom Family Ministry, membawa jiwa untuk Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ya, Pengkhotbah pasal ketiga. Saya memulai dulu dengan tema yang ada di atas itu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Tentunya apa yang Tuhan sudah tuliskan lewat firman Tuhan pagi hari ini, semua kita bisa memahami dan mengerti maksud dan tujuan yang Tuhan mau buktikan buat kita dalam bidang pelayanan kita masing-masing. Ya, kami yang ada di daerah mungkin bidangnya menghadapi yang tidak sama dengan yang ada di sekeliling saudara-saudari kita atau Bapak Ibu yang ada di Kingdom Family Indonesia. Saya bacakan dulu ayat pertama dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Nah, puji Tuhan, mungkin kalau kita mau pelajari dari Pengkhotbah pasal 3 ini, ada beberapa poin yang kita lihat di sini. Ada Tuhan yang memberikan pewahyuan buat kita semua pagi hari ini, yaitu waktunya. Ada yang waktunya mungkin hari-hari ini mengalami kegelisahan, ya. Ada waktunya mungkin dari teman-teman kita mengalami juga
perbedaan-perbedaan, ya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah kadang-kadang itulah yang terjadi kesalah penanggapan, ya, kesalahan penanggapan. Ada juga mungkin yang mengatakan waktunya dalam dirinya, saya yang paling benar di muka bumi ini. Nah, tentunya membuat kita orang-orang percaya yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan itu, kalau memang waktunya Tuhan, ya, itu belum tentu waktunya kita, ya. Sebab waktunya Tuhan itu tidak ada yang mengetahui, ya. Hanyalah Tuhan berkata, manusia dapat menyelami, tapi apa yang dibuat oleh Tuhan sungguh menyenangkan. Amin. Amin. Nah, saya ada di pelosok seperti ini, kadang mau mengalami bahasa-bahasa yang susah untuk dimengerti. Tapi saya sudah memahami, memang Alkitab berkata, waktunya kalau kita menemukan seperti orang-orang di pedalaman, ya Pak Bu. Kalau kita sudah masuk dalam pedalaman, seperti kemarin kami ke pedalaman, aduh, itulah yang saya bilang waktunya. Hanyalah Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik buat kita. Kadang pikiran kita, waktu yang kita mau tempuhi, itu mungkin bagi kita, wah sangat baik. Belum. Kalau saya lihat renungan firman Tuhan ini, rahasia-rahasia firman Tuhan, belum tentu yang terbaik. Karena di daerah saya ini bahasa yang ada di Entekong secara khususnya itu Dayak Bedayu, ya. Kalau dia bilang minum, biasanya kita bahasa hari-hari Indonesia, ya minumlah. Tapi dia bilang nyeep. Ayo Pak, nyeep katanya. Saya sudah di hadapan saya minuman nyeep. Apa tuh nyeep ini? Ada yang kan anak muda, Pak, disuruh minum katanya. Minum. Nah, di tempat yang lain lagi, kalau minum itu dia bilang nyocok. Apa itu nyocok ini? Ada anak muda lagi yang dia sudah mengerti bahasa daerah. Apa nyocok? Minum Pak, minum. Nah, banyak sekali yang saya ketemu daerah-daerah yang mungkin kita berkata ini sangat gampang untuk kita lihat orang-orang, karena di daerah orang-orang sangat tulus itu. Tulus, ya. Apa yang dia sudah sebut itu sudah benar menurut kita, menurut dia juga. Nah, sungguh luar biasa Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, manusia dapat menyelami, ya. Manusia dapat menyelami apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Ya. Nah, tentunya juga kalau ada yang di Jakarta seperti Ibu Anita di Jakarta, ya Bu, ya. Iya Pak. Ya. Berbeda di Jakarta, kalau orang sini bilang, saya sering beritahu, lu, gue. Tapi itulah kita orang percaya, selalu diselubungi kita, selalu disertai, selalu kita ditutupi dengan rasa kasih, rasa penuh cinta kasih kepada sesama manusia. Walaupun berkata kamu, gue. Kalau di sini, kalau orang Dayak bilang nyaum, itu bahasanya lu, nyaum.
Nah, Alkitab sudah kita jelaskan dengan setiap umat Tuhan yang berbeda-beda datang di tempat saya ya. Ada yang bahasa Iban, bahasa Benyadu, bahasa Ahe, bahasa apa orang bilang di sini, bahasa Kerambai. Nah, ternyata sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus kita memberikan pengertian-pengertian yang sangat luar biasa, hikmat yang menuntun kita. Nah, sampai karena ada Alkitab juga berkata sampai pada akhir zaman, ya, sampai kepada akhir zaman Tuhan menyertai. Nah, kadang kita mau bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan, itu betul-betul kita apa ya, memperagakan itu ke daerah ini. Ya Tuhan ada-ada aja Tuhan adakan memperagakan kepada mereka. Ini loh akhir zaman kedatangan Tuhan seperti ini. Ya kita peragakanlah ya. Ambil kain seperti ini, kain ini tiba-tiba dibuka begini. Ini kedatangan Tuhan. Tidak ada yang mengerti. Ya. Tuhan bilang malaikat sorga saja tidak akan tahu kapan Yesus datang. Nah, bagaimana kita supaya saya memberitahu kepada orang-orang di sekitar saya karena mereka pengertian mereka itu berbeda ya. Wah, peragakan. Nah, kita yang sudah mengerti, kita ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kata Tuhan, beritakanlah firman dari ujung ke ujung bumi. Nah, kalau kita masuk seperti Ibu Anita sudah berapa hari lalu, bulan lalu ya Bu ya, masuk ke daerah. Iya, Melihat kalau di Jakarta dibilang seminar bisa ratusan datang ya. Tapi kalau di iya, daerah kita kadang ada di daerah berbeda kalau udah bilang seminar atau KKR, banyak yang datang. Nah itu berbeda-beda tempat tuh, berbeda-beda daerah. Kalau di daerah istri saya untuk buat seminar atau KKR, itu belum datang pembicaranya udah duluan mereka itu. Di daerah istri saya itu namanya daerah Dayak Iban. Istri saya ada 2 juga suku, Iban dengan Kantuk. Kalau di oh, ndak, bahasa ndak dia bilang nadai. Kalau disuruh makan, makai kita. Nah, ada lagu oh, yang mereka ciptakan itu pakai bahasa daerahnya, yaitu eh, ada satu sobatku yang setia, ada bahasa mereka yang saya pelajari, luar biasa. Nah inilah waktunya Tuhan ini, kalau kita di daerah, waktunya Tuhan itu sungguh kita akan ketemu. Sungguh kita ketemu. Tidak mengerti kita bisa mengerti. Ya, makanya ada yang jemaat bilang, Pak, kalau di daerah ini jangan pakai bahasa-bahasa, apalagi bahasa Inggris, bahasa apa katanya. Iya, saya mengerti. Ya, kalau di Malaysia kebanyakan jangan pikir di Malaysia itu orangnya pintar-pintar. Ada juga di daerah yang berbeda, Bu, seperti daerah Siburan ya. Masuk ke daerahnya dipikir daerahnya itu bahasa mereka sudah berbahasa Malaysia atau apa. Belum juga masih pakai bahasa daerahnya ya. Oleh sebab itu kita di Kingdom Family Ministry kita tetap berkembang. Amin. Kita tetap berkembang, memberitakan seperti yang saya sampaikan pada pagi hari ini dalam ayatnya yang kedua, dan ada yang saya lihat di ayatnya
7 dan 8, dua ini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menabur yang ditaburkan. Nah, saya ada sedikit ini di ayatnya yang kedua ini. Nah, kalau kita sampaikan ke tempat yang berbeda, Pak, saya belum siap untuk meninggal. Tapi saya bilang kalau waktunya Tuhan untuk panggil Bapak, Bapak tidak akan berkata, oh belum. Nah, waktunya sebenarnya waktu yang Tuhan sudah berikan itu sebelum kita mau meninggal. Tentunya kita banyak dibekali dengan firman Tuhan untuk menunjukkan segala yang terbaik buat Tuhan. Untuk membuktikan bahwa sebelum kita menghadap Bapa kita di sorga, karena waktu ini kita nggak tahu, seperti saya sudah katakan tadi, kapan saja maunya Tuhan. Amin. Kapan saja maunya Tuhan. Nah, melalui Kingdom Ministry Indonesia ini, saya banyak kemarin dibekali dengan seminar yang saya ikuti ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya padukan lewat seminar kemarin, saya padukan di daerah. Saya mulai padukan yang begini, oh ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak kita itu, Bapak siapa, lupa lagi namanya. Raffles. Pak Raffles, wah sangat membekali pelayanan saya di perbatasan ini. Ya, sangat terbekali saya. Itu pendidikan Kairos, Pak. Ya, oh Kairos ya. Ya. Nah, luar biasa. Saya sekarang praktekkan itu, Bu. Praktekkan dan saya beritahu kepada jemaat kita, jangan hanya menjadi anggota jemaat. Harus kita menjadikan firman Tuhan itu dalam diri kita terus-menerus sampai kepada keluarga, saudara-saudara, daerah-daerah, kampung-kampung, karena di daerah saya ini, Kecamatan Entikongja, ada 93 desa, kecamatan di daerah saya, Kecamatan Entikong saya, Bu. Nah, daerahnya yang paling pelosok itu udah berbatasan dengan Malaysia Timur ya. Ya. Nah, inilah firman Tuhan untuk sama-sama kita kembangkan melalui hikmat dan pewahyuan Tuhan. Karena kalau kita padukan itu dalam pewahyuan itu dan kitab wahyu, ya kedatangan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu dalam hidup kita, tentunya kita ada waktunya untuk kita mempersiapkan diri, ya waktu kita hari-hari ini mempersiapkan firman-Nya. Karena setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan, seperti yang ada di Matius pasalnya yang keempat ayat 4, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, akhir zaman ini sebelum waktunya Tuhan,
untuk bumi ini dan untuk kita ini, ya, tentu kita terus-menerus hidup dalam firman-Nya. Amin. Ya, Matius pasal 4 ayat 4 ini mendorong juga kita semua di akhir zaman, karena saya padukan dengan untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, waktu kita menabur, wah luar biasa. Waktu kita menerima juga luar biasa. Tuhan bilang apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, dan apa yang kita lihat di bumi ini, Tuhan berkata lihat baik-baik, jangan salah melihat. Sebab dalam kitab Amsal, mata Tuhan ada di segala tempat, ya, mengawasi permukaan bumi. Nah, waktu-waktu ini yang Tuhan sudah berikan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk semuanya ada tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini. Nah, tentunya kita harus jalani selama kita bersama-sama di Kingdom Family Indonesia. Mari kita sama-sama, ya, sudah diketuai oleh Bu Anita. Kalau di Kalimantan Barat, Pak Beni, wah, saya banyak kesaksian yang begitu saya alami sendiri, ya. Wah, luar biasa. Dan saya merenungkan ketika saya bertobat, ya, karena nama saya kan ada yang disebut Pendeta Muhammad Jeffrey Mukodompit. Oh, mereka sering bertanya-tanya itu, Pak, kok ada Muhammadnya? Saya bilang 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya menerima Yesus, memang beginilah. Mengalami tekanan, mengalami bermacam-macam yang saya alami. Pernah saya ditolak dari keluarga, ya. Kami 8 bersaudara, 9 dengan anak angkat bapak saya. Jadi pernah saya ditolak selama 5 tahun, ya. Tidak bisa naik rumah, ya, tidak bisa berinteraksi dengan keluarga, ya, bertatap muka, tidak bisa, ya. Saya pernah mencoba, saya paksa naik ke rumah, saya makan, piring yang tempat saya makan dibuang, gelas yang saya pakai dibuang, dan saya lagi makan, orang tua saya dorong saya, jangan naik ke rumah ini, kamu ini sudah murtad. Bahasa-bahasa orang tua saya itu sangat kejam karena dia mantan tentara, ya, bapak saya itu. Ditolak saya, didorong sampai keluar. Itu saya sudah menerima Yesus, itu sudah berkali-kali saya ibadah. Saya berkata dalam pribadi saya, Tuhan, ini loh anakmu, saya bilang begini, ini loh saya anakmu Tuhan. Saya keluar dari mana orang tua saya mendorong saya keluar, saya ke gereja, saya beritahu saya berkonsultasi dengan Pak Gembala yang sudah menjadi almarhum sekarang. Dia bilang, jangan pernah memarahi orang tuamu. Jangan pernah ada tersimpan, yaitu sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Saya diajarkan oleh almarhum Pendeta Maksu, jangan pernah ada sesuatu yang tersimpan dendam dalam hidup. Karena apa yang engkau tabur, itu akan engkau tuai. Nah, kalau waktunya Tuhan membuktikan
kepadamu, kepada saya, kata almarhum, Tuhan akan pilih terutama kamu. Ya, tidak rasa sakit dendam, tidak ada kecewa, tidak ada ini. Ini orang tua asli loh. Namun saya melihat luar biasa pembelaan Tuhan. 5 tahun kemudian, bapak dan ibu dan kakak-kakak saya, mereka sendiri terima Yesus. Tidak melalui saya, hanya melalui doa. Kata Pak Pendeta almarhum itu, berdoa bro, jangan pernah putus doamu dengan Tuhan. Akhirnya di tahun 2019-97, bapak saya, mama saya, kakak adik saya, mereka terima Yesus. Itu sungguh luar biasa, saya bilang. Nah, saya dipaksa untuk kembali ke keluarga itu. Ke keluarga saya lah, ke ibu bapak saya. Nah, saya berusaha, karena saya jauh dari Kalimantan Barat, ujung bumi, mau pergi ke Manado sangat luar biasa, memerlukan dana yang begitu banyak. Namun luar biasanya Tuhan bawa saya pulang ke kampung saya, ke Manado sana, di desa Kepataran itu. Sampai di sana saudaraku, tahun 97 itu, ya, mereka heran bahwa saya sudah berbeda dengan sifat-sifat yang lalu, kemudian perbuatan-perbuatan yang dulu sudah berbeda, dan saya membawa istri saya ke kampung saya. Mereka bertanya, siapa orang ini? Saya bilang, saya sudah menikah, ini istri saya, asli orang Dayak. Dan mereka menceritakan, wah, kami pikir kamu itu sudah nggak ada di bumi, katanya. Sebab sudah 5 tahun, baru ini kemarin bulan itu, katanya, waktu itu tahun 1997 itu bulan Desember, baru mereka mendapat informasi bahwa saya masih hidup, kata mereka itu. Oh iya Kak, nah sekarang buktinya saya akan buktikan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu baik adanya dalam hidup saya. Akhirnya saudaraku, bapak, mama saya, justru bapak saya yang duluan, ayo kita kumpul. Kita berdoa untuk anak kita, sudah balik, dan dia bawa istrinya, orang asli Kalimantan. Nah, mereka masih terbayang zaman tahun 97 itu kan di bulan berapa ya, di bulan 8 kalau tidak salah itu, terjadi konflik antara suku ya. Namun mereka bilang, luar biasa ya, Tuhan pelihara kamu ya, masih hidup ya. Nah, saya bilang begini, kalau waktunya Tuhan, ya, sudah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa untuk memprediksi, oh jangan, atau saya belum siap. Siap atau tidak siap kalau waktunya Tuhan, itu pasti dia akan buktikan. Amin. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali saya dapati kesaksian-kesaksian dan renungan firman Tuhan yang saya dapati bahwa kasih kemurahan Tuhan itu selalu menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang betul-betul hidup di dalam firman-Nya. Dan terus-menerus, kalau kita lihat rahasia firman Tuhan pagi hari ini,
Kalau bisa ada yang memandu kita. Siapa Ibu yang memandu? Maaf Bu. Bu Barita. Oh Ibu Balita. Ibu Balita. Barita. Coba Ibu Balita dulu bantu saya membaca itu. Dalam ayatnya yang 6, 7, dan 8 ya. Di Pengkhotbah pasal 3 ini. Ada Ibu Balita. Harusnya ada Bu Barita. Pengkhotbah berapa Pak? Pasal 3 ayatnya yang 5, 6, dan 7 Bu. Bentar ya. Iya. Kita seimbangkan dengan keadaan dunia sekarang ini ya. Ya, Pengkhotbah 3 Bu Bar. ya. Duh, kenapa jadi bahasa Inggris? Wait. Bentar Pak. Ya, Bu. Sudah ketemu Bu Bar. Ya. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Demikian firman-Nya. Ya, inilah untuk kita mau berkata waktunya untuk kita rugi. Kata Tuhan itu betul-betul hanya orang yang beriman yang menerima biar aja rugi saya. Ya, kalau kita simak baik-baik ini ya, renungkan baik-baik ini, memang ada waktu kita membiarkan kita rugi, ya, membuat kita betapa pengalaman kerugian kalau kita lihat Indonesia sekarang ya, hanya satu saja yang terjadi, buat gejolak seluruh. Bahkan kemarin tanggal 6 ya, 16, 17, 18 di Entikong ini dikerumuni oleh seluruh pemuda yang ada di 2 kabupaten datang ke perbatasan. Nah ini kalau kita renungkan, kita orang yang percaya, itu kan merugikan waktu buat mereka datang. Untuk apa? Belum tentu ada jawaban-jawaban yang pasti yang mereka akan lontarkan kepada pemerintah kita di Indonesia. Nah, Alkitab sudah jelas.
bahwa waktunya untuk kita terima rugi, ya, waktunya kalau orang-orang percaya yang duduk di kepemerintahan ini, bacalah Alkitab ini. Betul-betul kita harus mengerti waktu kita rugi, waktu kita buang batu, waktu kita ambil batu. Apalagi kalau disebut zaman sekarang, kalau saya lihat di Alkitab banyak yang cerai, banyak yang meninggalkan istri, bahkan istri meninggalkan suami. Ini kalau bicara memeluk itu bicara daging ya, bicara daging. Ini sangat terbukti di muka bumi ini. Bagi orang yang tidak berakar dalam firman Tuhan, berakar dalam kasih anugerah Tuhan, itu membuat dia itu gelisah dan membuat dirinya sendiri menjauh daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya terdorong untuk mengikat kembali kepada orang-orang percaya supaya mereka merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada waktu untuk kita membuat kita rugi, membuat kita di dalam ayatnya seterusnya, ada yang kita bisa menyusun kembali. Ada waktu merobek. Ada waktu untuk merobek, ya. Ada waktu menjahit. Menjahit, bicara menjahit itu meneliti. Kalau jahitan itu tidak teliti, dia bisa lompat sana lompat sini jahitannya. Ada waktu menangis, ada waktu berbicara. Air mata, ya, mencucurkan air mata. Kalau Tuhan bilang sehelai rambut pun kalau tidak seizin Tuhan itu tidak akan jatuh. Apalagi kalau kita sudah meneteskan air mata seperti Tuhan, ya, pelunya dan air matanya bagaikan titik-titik darah. Nah, pengalaman hidup kita sementara di bumi ini, kita harus dibentengi dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, supaya kita mampu untuk melihat sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Baik di daerah saya ini, hari-hari berbeda-beda suku-suku yang akan membuat mereka bertanya, apa sih Tuhan kita? Dan mengapa Tuhan Yesus buat seperti begini? Saya bilang, di ayatnya yang coba Ibu ulang lagi maju sedikit di ayat 7, 8, dan 9. Coba minta tolong. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Itu ayat 7 dan 8. Iya, ayat 9, Bu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wah, luar biasa, ya kan? Ada waktu untuk mengasihi. Nah, batas-batas yang mengenal Tuhan, tentu lebih banyak dia mengasihi. Orang yang mengenal Tuhan, ya, orang-orang yang sudah berakar firman-Nya dalam hidupnya, walaupun sekalipun dia dibenci, dia tetap mengasihi. Karena yang menuntun kita, kasih itu berasal dari sorga, berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada kasih yang kita temui di muka bumi ini kalau bukan kasih yang daripada Tuhan. Ya, membenci tentunya kita sudah alami. Kita bilang, jangan merokok sebab
Bait Allah itu adalah tempat di mana Tuhan mau berdiam. Nah, kita kadang saya sampaikan itu, yang merokok, jangan minum, jangan judi. Mereka benci, kita harus salahnya benci. Dan di daerah kalau dia benci, memang dia buktikan dia benci. Tapi pada dasarnya ketika kita renungkan, Tuhan bilang manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, saya beritahu kepada mereka yang ada di daerah, itulah manusia tidak dapat menyelami apa yang sudah dibuat oleh Tuhan dalam hidupnya. Nah, hari-hari ini kita, semua kita lah, baik di Kingdom Family Indonesia, apalagi Pak Beni, sangat jauh ya. Kalau Pak Beni tidak seperti saya dekat dengan jalan raya. Kalau Pak Beni masih mau masuk jalan yang berbatu-batu. Tapi Tuhan nanti buat indah pada waktunya. Amin. Amin. Tuhan buat indah pada waktunya. Nah, mungkin firman Tuhan yang sangat sederhana yang saya sampaikan pagi hari ini, mungkin ada yang mau menambah, ya, dari Pak Beni, ada dari apa ini, Marudut. ya, ada Pendeta Damris Simanjuntak, ya, Ya. ada Lukas, ada yang siapa, ibu kah Lukas? Bapak tuh Pak Lukas dari Cirebon. Ya, Pak Lukas dari Cirebon. Ya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bangun. Pak Lukas. Ya Pak, ya hadir. Oke.